Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Cecilia Patra Dewanti dengan NPM 1906348265 Geofisika 2019 dari kelompok 3 Praktikum Geologi Struktur. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu tugas sesi analisis kekar. Yang saya tampilkan di layar merupakan data yang diberikan untuk melakukan tugas ini. Nah, pertama itu menggunakan Serena Smith. Nah, Serena Smith ini untuk menggambarkan strike, dip, dan pole yang dihasilkan dari data yang diberikan pada tugas ini. Pertama itu buatlah proyeksi tiap bidang pada Serena Smith. Strike dan dip yang berada di bawah ini adalah hasil proyeksi untuk soal 1 sampai 20. Nah, kalau strike dan dip yang berada di atas ini adalah hasil proyeksi untuk soal 21 sampai 40. Polnya yang dari yang strike dan dip yang berada di atas ini berada di bawah sini. Pol yang untuk strike dan dip yang dihasilkan di sini adalah berada di sini. Selanjutnya setelah mendapatkan pol ini, itu masing-masing pol kan diberikan titik. Lalu plot ulang pol ini pada kertas kalkil yang berbeda. Hasil plottingan pol itu diletakkan pada Sterionet Carlsberg. Nah, pada Sterionet Carlsberg itu untuk mencari segi 6 atau segi 5 yang berada pada titik-titik pol ini. Nah, di masing-masing pola itu digambarkan dengan pensil warna yang berbeda biar tidak tergabung. Setelah itu, menandakan siap-siap masing-masing pol yang berada di setiap pola itu pada kertas kalkil yang baru menggunakan sebuah pulpen. Ini merupakan hasil dari penulisan jumlah titik pol yang berada pada kertas sebelumnya. Nah, setelah menuliskan angka-angka yang berada di masing-masing pola, itu gambarlah garis kontur. Garis kontur ini digambarkan dari angka yang paling besar hingga angka yang paling kecil. Nah, setelah menggambarkan garis kontur ini, angka yang paling besar itu diberi sebuah titik pada kertas kalkil yang lain. Nah, balik lagi ke Sterionet Smith. Pada Sterionet Smith itu kan udah ditandakan nih pol yang tertinggi dari kertas kalkil sebelumnya, berada di atas sama di bawah ini menggunakan pensil. Nah, tariklah garis dari dua pol tertinggi itu dari garis north ke south pada Sterionet. Nah, garis yang dilihat yang dipertunjukkan pada kalkil ini itu adalah garis vertikal ini menggunakan pensil. Setelah itu antara titik pol yang tertinggi ini itu carilah titik tengahnya. Nah, titik tengah itu merupakan sigma 1 atau sigma 3. Tapi menentukan sigma 1 atau 3 itu belakangan. Selanjutnya adalah membuat proyeksi bidang dari kedua maksima dari sumbu E ke W Serionet. Caranya dengan menambahkan 90 derajat. Jadinya kalau misalnya disejajarin ke sumbu E dan W itu 90 derajat dari titik yang ini berada di sini dan saya titikkan dengan B menggunakan warna biru. Kalau misalnya pol tertinggi ini ditambahkan 90 derajat, dapatnya ada di sini dengan titik A dan warnanya itu warna jingga. Nah, setelah itu membuat garis seolah-olah titik A dan B itu adalah titik dip menggunakan garis NS. Berarti kalau misalnya titik A ini dianggap sebagai dip, itu garis yang terbentuk itu berada di sini. Kalau misalnya untuk titik B itu garis yang terbentuk itu kayak gini juga. Nah, pada kalkil saya, titik temu antara kedua garis A dan B itu ada dua, di kiri sini sama yang di kanan ini. Namun karena Serionet ini menggambarkan sebuah bola, maka kelihatannya kayak ada dua titik temu, tapi aslinya tuh ada satu. Balik lagi ke garis yang warna abu-abu itu. Nah, garis abu-abu ini, itu kan ujung-ujungnya kayak dipotong dengan garis A yang jingga ini sama garis B yang biru ini. Nah, kita hitung interval antara A dan B yang dilalui oleh garis abu-abu. Nah, kalau misalnya kurang dari 90 derajat itu sigma 1, kalau lebih dari 90 derajat itu sigma 3. Nah, kalau misalnya dihitung interval ini kurang dari 90 derajat, maka titik tengah ini merupakan sigma 1. Untuk menghitung sigma 3, itu dari titik tengah ini dihitung derajatnya sejauh 90 derajat ke bawah.
Sehingga di sini itu merupakan sigma 3. Setelah itu carilah punch dengan cara yang sama seperti tugas praktikum kedua. Nah, kalau misalnya dihitung lagi, itu punch dan tren yang didapatkan untuk sigma 1 itu 90 derajat north, 0 derajat east. Kalau misalnya sigma 2, itu 0 derajat, north 90 derajat east. Kalau misalnya sigma 3 itu 0 derajat, north 180 derajat east. Berdasarkan tugas yang tadi, maka bisa dikatakan bahwa ini adalah sesar normal. Kenapa sesar normal? Karena dibandingkan antara 3 sigma yang ditemukan, sigma 1 itu memiliki derajat yang lebih besar dibandingkan sigma 2 dan sigma 3. Nah, kalau misalnya sigma 1 itu merupakan sigma yang terbesar di antara sigma yang lain, maka bisa dikatakan bahwa sesar ini merupakan sesar normal. Sekian dari saya, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.